nama saya Nana Tasislalai dan rekan saya Novelia Priska Sumapea. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai perubahan sosial budaya di era disrupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Yang pertama itu adalah pengertian revolusi 4.0. Nah, arti dari revolusi industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan antara teknologi otomatis dengan teknologi cyber, yang artinya ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, dan juga ini termasuk ke dalam sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, dan juga komputasi awan dan komputasi kognitif. Yang selanjutnya itu adalah perkembangan revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Nah, ketika kita berbicara mengenai revolusi industri 4.0, tentunya kita tidak bisa melihat dari satu titik saja. Kita harus melihat perkembangan industri yang telah terjadi sebelumnya. Yang pertama itu adalah revolusi industri 1.0 yang terjadi pada 1764. Nah, pada revolusi ini telah terjadi penemuan yang berupa mesin uap yang pertama kali di negara Inggris, dan juga yang menyebabkan proses industri menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Kemudian menyebar luas ke negara-negara Eropa, sehingga membuat negara Inggris dan juga negara-negara di belahan Eropa tersebut menjadi sebuah negara maju. Yang kedua itu revolusi industri 2.0 yang terjadi pada tahun 1870. Revolusi ini terjadi karena ada penemuan-penemuan baru berupa cahaya listrik. Nah, dari cahaya listrik ini pada akhirnya membuat berbeda dengan apa yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, terutama setelah tahun 1764, yaitu setelah terjadinya penemuan mesin uap. Di sini juga ada tokoh bernama Adam Smith yang bergelar sebagai Bapak Ilmu Ekonomi, yang mengeluarkan bukunya berjudul The Wealth of Nations pada periode revolusi industri yang kedua ini, dan juga beliau mengemukakan sebuah teori yang bernama teori spesialisasi produksi, yang mana ini terilhami oleh sebuah masifnya proses produksi yang jauh lebih efektif daripada periode sebelumnya. Yang ketiga itu adalah revolusi industri 3.0 pada tahun 1965. Pada revolusi ini terjadi perkembangan pada penggunaan komputer dan superkomputer yang diawali oleh negara Amerika. Pada revolusi ini penggunaan komputer dan teknologi dilakukan semakin canggih dibandingkan pada periode-periode sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah revolusi industri 4.0 pada tahun 2016. Nah, pada revolusi ini merupakan pengembangan yang lebih lanjut dari apa yang telah terjadi pada revolusi industri 3.0. Jika revolusi industri 3.0 berbicara mengenai komputer superkomputer, nah di revolusi industri 4.0 ini berbicara mengenai penggunaan teknologi komputer tersebut yang lebih high tech, yaitu dinamakan penggunaan teknologi, yang artinya itu adalah penggunaan teknologi digital atau yang biasa disebut sebagai digital e-commerce. Nah, di perkembangan industri 4.0 ini dari perkembangan revolusi industri ini tentunya harus merujuk pada sebuah proses atau teori subpeteria atau teori Skampeteria, yang artinya sebuah inovasi dan revolusi yang merupakan menggantikan yang lama, di mana yang baru jauh lebih efisien, tetapi tentunya ada yang digantikan. Jadi secara umum kita bisa melihat bahwa inovasi yang kemudian melatar belakangi sebuah revolusi industri yang membuat segala sesuatunya jauh lebih mudah dan lebih baik. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang disrupsi dan jenis-jenisnya. Sebelum kita melanjut ke jenis-jenisnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi ataupun perubahan berbagai sektor akibat digitalisasi,
dan Internet of Things atau internet untuk segalanya. Nah, disrupsi ini sebenarnya sudah terjadi pada revolusi industri 1.0 sampai dengan sekarang, yaitu 4.0. Karena disrupsi ini berfokus pada sebuah perubahan yang lebih ke digitalisasinya. Nah, kita akan lanjut ke jenis-jenis disrupsi. Jenisnya ada dua. Yang pertama itu creative disruption, adalah proses inovasi yang menciptakan sebuah produk dan teknologi baru yang sifatnya merusak teknologi yang ada sebelumnya. Dari creative disruption ini dari creative Nah, dari yang pertama ini, creative destruction, kita mengetahui bahwa kata kuncinya adalah merusak ataupun melupakan produk yang lama. Nah, saya beri contoh misalnya, dulu masyarakat di Indonesia ini ataupun masyarakat seluruh dunia ini menggunakan mesin ketik untuk mengetik entah itu sebuah undangan ataupun yang lain, dan itu dengan menggunakan mesin ketik yang zaman dulu. Nah, pada perubahan dengan revolusi industri ini, kita bisa mendapatkan sebuah teknologi yang lebih canggih, yaitu seperti komputer ataupun laptop yang bisa digunakan untuk multifungsi, misalnya buat tugas ataupun mengetik dengan berupa file dan nanti di print bisa, ataupun bisa mengerjakan tugas dengan menggunakan musik dan lain-lain, dan itu lebih praktis atau dengan adanya revolusi ini. Nah, lalu ada yang kedua, Nah, di sini ada dua jenis teori. Nah, di sini ada dua jenis disrupsi. Nah, di sini ada dua jenis disrupsi menurut Scampita. Yang pertama itu adalah creative destruction. Nah, creative destruction itu adalah sebuah proses inovasi yang menciptakan produk dan teknologi baru yang sifatnya itu merusak teknologi yang lama. Contohnya itu bisa kita lihat dari mesin ketik yang dulunya dipakai dan sekarang itu tidak dipakai lagi. Sekarang sudah menggunakan komputer, laptop yang lebih multifungsi, seperti kita mengerjakan tugas bisa sambil dengar musik dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh creative disruption yang kata kuncinya adalah merusak ataupun memusnahkan. Nggak memusnahkan sih, tapi sudah jarang digunakan pada era sekarang. Nah, yang kedua itu adalah sustaining innovation. Nah, sustaining innovation itu adalah inovasi yang memperkuat posisi perusahaan yang ada di saat ini. Nah, kata kuncinya itu adalah memperkuat. Nah, kita bisa beri contoh. Yang pertama itu kita kalau sekarang ini masih digunakan sih sekarang. Seperti kita misalnya mau transfer ataupun mau cek saldo. Nah, itu kan kita harus pergi ke ATM tuh kan. Nah, kita bisa sekarang menggunakan aplikasi yang di-download dari Play Store dan bisa menggunakan, tidak pergi kemana-mana, di rumah saja kita cek saldonya ataupun mentransfer. Nah, itu bisa mempermudah orang dalam menggunakan sebuah aplikasi, dan itu adalah salah satu contoh memperkuat sebuah produk yang sudah lama dikembangkan dan semakin ditingkatkan di masa sekarang ini. Nah, itu adalah salah satu contoh sustaining innovation. Ataupun bisa juga salah satu, kemarin ada isu bahwa pembayaran SPP bisa melalui GoPay ataupun OVO. Nah, itu adalah sebuah perkembangan yang memperkuat suatu produk tersebut menjadi lebih baik lagi ataupun lebih ditingkatkan lagi. Sekian saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang tren dan tantangan pada era disrupsi. Kita ketahui bahwa pada era disrupsi ini adalah era yang dimana menggunakan digital atau internet yang dominan digunakan oleh masyarakat. Jadi pada saat ini yang menjadi tren bagi masyarakat atau di dalam kehidupan masyarakat adalah penggunaan teknologi informasi yang dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal menggunakan media sosial, berkomunikasi dengan
cara menggunakan media sosial, menggunakan chat, baik video call, baik voice note, dan segala macam. Dan yang contohnya lagi berbelanja, melakukan perbelanjaan online. Jadi banyak sekarang masyarakat melakukan belanja itu menggunakan media-media belanja online gitu. Jadi tidak perlu lagi keluar rumah, bisa langsung memesan barang yang diinginkan. Jadi ini menjadi tren sekarang bagi masyarakat. Bahkan juga dalam ekonomi ada juga yang namanya penanaman saham itu berupa online. Jadi kita mentransfer atau memasukkan uang kita kepada sebuah aplikasi untuk penanaman modal. Misalnya kalau sekarang yang tren mungkin itu trending, itu salah satu penanaman modal atau penanaman saham yang berbasis online gitu. Ada juga untuk bidang politik, bisa juga sebagai media untuk promosi atau memperkenalkan calon untuk pemilihan umum misalnya, atau pemilihan presiden, apakah pemilihan daerah atau anggota DPR seperti itu. Dan yang menjadi tantangan di sini itu sangat banyak. Misalnya dalam contoh dunia pendidikan sebagai dalam membentuk karakter anak. Seperti pada contoh kasus pada fenomena penggunaan media sosial dalam tantangan kehidupan siswa di era disrupsi, itu ditinjau dari aspek sosial pada masa perkembangan remaja. Itu yang ditulis oleh Sapah dan kawan-kawan. Itu dibuat dalam proceeding seminar nasional. Di sini dia mengatakan bahwa, atau hasil dari penelitiannya, bahwa media sosial menjadi siswa menjadi ketergantungan dalam menggunakan media sosial, baik dalam berkomunikasi, bahkan menjadi gaya hidup yang serba online seperti itu. Dan orang itu juga dalam penelitian juga mengatakan bahwa hal ini juga bisa mengubah tingkah laku anak, seperti game online yang dapat juga merubah sikap yang menjadi individual seperti itu. Dalam pemerintahan itu juga banyak sekali menjadi tantangan. Ini kami ambil dari riset dikti yang mengatakannya dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Katanya yang menjadi tantangan adalah munculnya teknologi baru gitu. Jadi teknologi baru muncul seperti cyber security, big data, analistik, dan lain-lain. Ada juga peran dan tanggung jawab multidisiplin untuk mendukung revolusi baru. Itu juga menjadi tantangan. Yang menjadi tantangan juga adanya kurangnya keahlian lokal untuk membuat program pelatihan baru. Jadi untuk teknologi baru yang tadi, untuk peran untuk ahli dalam memberikan pelatihan tersebut masih kurang. Adanya untuk yang menjadi tantangan juga mengembangkan sikap dan pola pikir I love teknologi. Maksudnya di sini bagaimana menggunakan teknologi itu dengan baik dan benar, dan bagaimana menggunakan internet itu dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang juga yang telah dibuat, undang-undang misalnya kayak undang-undang IT gitu. Ada juga kurangnya konten lokal untuk perangkat keras dan perangkat lunak sistem. Jadi ini juga menjadi masalah. Tidak semua orang punya perangkat lunak lokal untuk perangkat keras atau perangkat lunak sistem seperti itu. Tidak semua bisa menggunakan gitu. Jadi tidak semua sekolah atau tidak semua instansi pendidikan dapat menyediakan perangkat lunak atau perangkat sistem, perangkat keras seperti itu. Ada juga untuk kebijakan. Jadi di kebijakan industri 4.0 ini terkait dalam penelitian juga, dalam penelitian dan pengembangan, ada keamanan sistem terpadu, kondisi kerangka hukum,
pekerjaan, pelatihan dan pendidikan lebih lanjut. Ada transfer teknologi dan keterampilan baru Industri 4.0 di luar negeri sebagai bagian dari aplikasi status perintis. Ada kerangka kerja dan panel review Industri 4.0 tingkat nasional. Ada digitalisasi dalam teknologi manufaktur membutuhkan insentif atau motivasi baru gitu. Jadi dalam digitalisasi ini perlu adanya suatu motivasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat, mengubah mindset masyarakat, bagaimana sih menggunakan internet itu dengan baik dan benar. Untuk kebijakan selanjutnya ada tentang data security dan yang menjadi tantangan itu untuk data security dan privasi. Jadi untuk pengamanan dan perlindungan data dari serangan hacker dan perusak sistem itu menjadi suatu tantangan gitu. Jadi kita juga harus berhati-hati gitu dalam menyikapi ini. Ada juga dalam sektor manufaktur yang lebih rentan terhadap serangan dan interkonektivitas cyber physical system. Jadi rentan terhadap serangan seperti yang tadi gitu. Itu masalah data privasi kita. Memerlukan lebih banyak white hacker untuk mengembangkan sistem keamanan saat perusak terus mencari celah. Jadi kita butuh white hacker untuk mengamankan data security dan privasi kita gitu. Privasi kita yang ada di internet, misalnya seperti Facebook kita, Gmail kita, dan lain sebagainya, supaya tidak bisa diretas atau dibuka oleh orang lain gitu. Yang selanjutnya ada untuk yang tantangannya untuk ala big data. Yang kita tahu kalau yang namanya sudah dunia internet pasti ada ya, namanya big data yang semua bisa kita akses. Maka diperlukan lebih banyak data saintis, lebih banyak statistisian dengan latar belakang operasional gitu. Jadi harus banyak yang bisa mengoperasionalkan untuk big data ini gitu. Enggak cuma bukan sedikit orang untuk mengupload data ke internet misalnya gitu, atau seperti pendataan sekarang menggunakan sensus, itu sensus sekarang di Indonesia kan bisa secara online gitu. Jadi membutuhkan lebih banyak operasional yang bisa dapat mengoperasionalkannya. Ada big data analistik dari sumber data industri yang lebih kompleks, bukan lagi data yang ditransformasikan ke dalam format terstruktur. Jadi big data itu udah bisa kita akses gitu. Jadi bukan ditransformasikan ke dalam format yang terstruktur, misalnya disampaikan dulu ke sini terus disampaikan lagi ke kita, udah kita akses. Ada namanya corporate atau culture, finansial, struktur, ada budaya, ada keuangan, ada struktur. Dalam industri 4.0 adalah tentang mentransformasikan organisasi menuju budaya baru dan teknologi sebagai cara untuk maju. Manajemen puncak harus mendukung terlebih dahulu sebelum yang lain mengikuti. Jadi di sini harus ada dulu dukungan dari pihak yang berwenang supaya yang di bawah bisa mengikutinya. Seperti yang tadi di atas telah dibahas, ada yang namanya yang memberikan pelatihan gitu. Yang kedua, adanya perlu kerangka kerja yang lebih sistematik untuk memudahkan rencana pencapaian. Jadi untuk corporate itu kan perusahaan gitu. Jadi perlu ada kerangka kerja yang lebih sistematik untuk mempermudah rencana pencapaian. Jadi dalam era disrupsi ini yang menggunakan yang sistem online, perlu perencanaan yang sangat sistematik atau terstruktur gitu untuk mencapainya. Yang selanjutnya yang menjadi tantangan yang kami ambil dalam materi kami adalah untuk pelestarian budaya atau identitas budaya. Sekarang seperti yang udah bahas tadi, semuanya menggunakan yang namanya serba online, media sosial yang dapat mengikis budaya karena adanya sepertinya difusi budaya dari negara-negara luar gitu.
semua masuk ke Indonesia, atau yang bisa dapat juga mengikis budaya kita, menggantikan budaya kita, bisa saja pada era disrupsi saat ini. Tapi itulah yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita menggunakan media sosial itu sebagai alat untuk pelestarian budaya dan melestarikan atau untuk mempertahankan identitas budaya kita. Misalnya seperti yang dilakukan pada tahun 2006 oleh Google Art dan Culture, yang bekerja sama dengan 7 museum di Indonesia melakukan perekaman virtual menggunakan teknologi Google Art Camera dan Google Cardboard, sehingga menghasilkan tour virtual pada 360 gitu, virtual 360. Itu mungkin jenisnya ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan media itu sebagai pelestarian budaya, seperti yang dilakukan oleh Google Art Culture dan 7 museum di Indonesia. Yang selanjutnya itu yang menjadi tantangan mungkin yang besar dalam dunia politik. Dan sekarang juga dalam dunia politik juga penggunaan media internet, media sosial atau media internet yang lain ini sudah menjadi yang sangat populer sekarang, baik dia dalam penggunaan televisi, penggunaan media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat mendukung bagi politik. Bahkan untuk juga menyebarkan informasi-informasi yang penting di pemerintahan, ini menjadi hal yang sangat bermanfaat. Jadi berita itu dapat diakses kapan saja, di mana saja, mengenai kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tapi yang menjadi tantangan bagi kita pada saat ini adalah di mana media sosial ini dijadikan sebagai alat provokasi atau alat provokator untuk perpecahan. Biasanya terjadi atau sering terjadi itu pada masa-masa pemilihan. Jadi penyebaran berita hoax, penyebaran berita-berita yang tidak benar pada saat pemilu, dan menghasilkan beberapa kubu atau kelompok yang memprovokasi pada media sosial sehingga muncullah perpecahan. Sekianlah presentasi dari saya mengenai tentang tren dan tantangan yang dihadapi pada era disrupsi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang inovasi generasi milenial di era disrupsi. Awalnya kita harus mengetahui dulu apa itu inovasi. Nah, menurut Roger, inovasi adalah gagasan ataupun praktek yang dianggap baru oleh individu ataupun kelompok masyarakat. Jadi, menurut Roger ini, inovasi adalah gagasan ataupun ide-ide ataupun praktek-praktek di dalam individu ataupun di dalam satu kelompok masyarakat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan baru ataupun cara yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi, ilmu pengetahuan yang sudah ada itu digunakan dengan cara-cara yang baru, seperti itu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa era disrupsi adalah era yang penuh dengan perubahan dalam berbagai sektor karena adanya digitalisasi ataupun yang disebut dengan IoT ataupun Internet of Things, yang artinya adalah segala sesuatunya itu bisa diatur dengan internet. Generasi milenial adalah orang-orang yang kira-kira berusia 18 sampai 32 tahun. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan generasi milenial. Sudah banyak inovasi-inovasi ataupun gagasan atau ide-ide baru yang telah diciptakan oleh generasi-generasi milenial. Misalnya di dalam bidang pendidikan, ada aplikasi yang namanya Ruang Guru yang dikembangkan oleh dua orang. Yang pertama bernama Belva Syahdevara, yang dimana dia merupakan alumni mahasiswa dari Harvard dan Stanford. Yang kedua bernama Muhammad Iman Usman, ataupun yang dia sering disebut ataupun sering dikenal dengan Duta Muda ASEAN. Nah, mereka mengembangkan suatu aplikasi yang bernama Ruang Guru, yang dimana Ruang Guru ini bermanfaat dalam bidang pendidikan, yaitu mempermudah siswa ataupun siswi yang
ingin bimbingan belajar. Nah, jadi Ruang Guru ini adalah aplikasi bimbingan belajar, namun menggunakan media internet seperti itu. Jadi kita bisa mendownload aplikasi Ruang Guru ini di App Store ataupun Play Store, dan kita membayar bisa melalui ATM ataupun melalui minimarket. Jadi ketika kita sudah membayar itu, kita akan mendapat kode masuk. Jadi setelah kita memasukkan kode masuk kita itu ataupun kode akses kita itu, kita sudah bisa menggunakan aplikasi Ruang Guru tersebut. Nah, hal ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, di mana orang tua tidak perlu lagi mengantar jemput anak-anak mereka untuk pergi maupun datang ke tempat bimbingan belajar yang mungkin saja tempat tersebut lumayan jauh dari rumah mereka. Orang tua hanya perlu mengawasi anak mereka di rumah, apakah anak-anak mereka itu memang betul-betul belajar melalui aplikasi Ruang Guru tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, masih banyak juga aplikasi-aplikasi ataupun inovasi aplikasi yang merupakan hasil dari inovasi generasi milenial, misalnya e-learning, kemudian Google Classroom, ataupun Shopee, ataupun Lazada, seperti itu. Nah, saya di sini juga akan memberikan sebuah hasil penelitian dari Rizvanda Meiliani, di mana dia meneliti tentang e-healthy yang ada di kota Surabaya. Jadi di kota Surabaya itu, di beberapa daerah di Surabaya itu sudah mempergunakan yang namanya e-healthy, dan e-healthy ini merupakan inovasi di bidang kesehatan yang mempermudah masyarakat dalam mengantri, seperti itu. Jadi masyarakat bisa mengakses e-healthy ini melalui Play Store ataupun Google Chrome, seperti itu. Jadi mereka tidak perlu lagi datang ke rumah sakit untuk mengantri, tetapi langsung masuk saja dari aplikasi tersebut dan mengambil nomor antrian, seperti itu. Ada juga beberapa aplikasi di bidang transportasi, yaitu Grab, Gojek, ataupun InDriver. Kalau Grab dan Gojek ini sudah biasa ya kita pergunakan. Kalau InDriver ini adalah aplikasi ini khusus untuk mobil, dimana kalau kita memesan ini, kalau kita merasa harganya kemahalan, kita bisa meminta pengurangan harga kepada drivernya, misalnya dari 20.000 menjadi 15.000. Kalau Gojek sama Grab ini mungkin banyak juga ya, kita sudah mempergunakan ini, ada dalam pengiriman barang juga bisa, pengiriman makanan juga bisa. Sekarang juga ada di bidang kesehatan, kalau kita mau konsultasi juga bisa, seperti itu. Kembali lagi ke aplikasi ataupun inovasi di bidang pendidikan. Untuk hal ini, Jack Ma mengatakan guru memang tidak bisa menandingi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh teknologi. Jadi meskipun guru tidak bisa menandingi kecerdasan teknologi yang sudah berkembang dan akan terus berkembang itu, namun teknologi tidak bisa mengajarkan kepada siswa-siswi ataupun pelajar ataupun mahasiswa, tidak bisa mengajarkan tentang karakter, tidak bisa mengajarkan tentang budaya, tidak bisa mengajarkan tentang empati terhadap lingkungan sosial, tidak bisa mengajarkan tentang kebijaksanaan. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh manusia kepada manusia, seperti itu. Tidak bisa dilakukan oleh teknologi kepada manusia. Secanggih apapun teknologi itu tidak akan bisa mengajarkan manusia tentang kebijaksanaan, kebudayaan, empati terhadap sosial. Secanggih apapun teknologi itu tidak akan bisa mengajarkan hal-hal yang seperti itu.